Selamat datang kembali di dalam channel kami. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Paskah, karena dalam beberapa waktu ke depan kita akan masuk di dalam Paskah. Nah, oleh sebab itu kami tertarik untuk mengangkat tema ini untuk dapat memberkati kita semua. Saya ingin berbicara tentang Passover. Passover dalam Ibrani atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Pesah. Nah, banyak perdebatan tentang arti Pesah atau Passover. Tetapi baiklah kita batasi dulu dalam arti ini. Kita bisa membaca itu dalam Keluaran pasal 12 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Nah, kalimat di dalam terjemahan baru itu ditulis dengan Tuhan akan melewati pintu, atau Passover atau housekeeping, ya. Nah, adalah kalimat yang penting sekali dalam terjemahan KJV dipakai kalimat the Lord will pass over. Nah, dalam bahasa asli kata melewati menggunakan kata upasah, pakas atau pasah. Lalu apa maksud Tuhan akan melewati? Nah, ketika Tuhan menulahi orang Mesir dengan tulah ke-10, yaitu pembunuhan semua anak sulung baik manusia maupun binatang, maka semua rumah orang Israel dilewatkan atau di skip over. Nah, Tuhan konsisten dengan janjinya bahwa semua orang Israel yang ada tanda darah anak domba akan dilewati malaikat pemusnah. Mengapa orang Israel membutuhkan tanda darah di rumah mereka? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, kita tentu berpikir kalau Tuhan itu Maha Tahu, pasti Dia mengetahui sekali siapa itu orang Israel dan siapa itu orang Mesir. Mengapa masih memerlukan tanda darah? Nah, fakta yang ada seperti berikut. Pertama, orang Israel tinggal di tanah terpisah dengan orang Mesir. Yang kedua, kedua bangsa ini, Israel dan Mesir, sama-sama menganggap najis untuk bersinggungan dalam satu wilayah tinggal. Ketiga, berarti sangat jelas sekali dan tidak mungkin membingungkan bagi malaikat pembunuh untuk mengenali rumah orang Israel. Yang keempat, Tuhan juga Maha Tahu, maka Tuhan tidak mungkin melakukan kesalahan atas sebuah ketidaktahuan. Oleh karena itu, kita segera masuk pada pengertian berikut ini. Pesah atau Passover berarti juga memiliki arti begini. Pertama, keluarnya orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, orang Israel menjadi budak di Mesir itu selama kurang lebih 400 tahun. Yang kedua, pasal lam atau sacrificial lamb atau domba korban. Tanpa domba korban, maka Pesah tidak mungkin ada. Maka di dalam Paskah, darah anak domba menjadi unsur yang sangat penting sekali. Yang kedua adalah makan Paskah atau Passover, Seder meal menjadi unsur penting sekali. Berarti Tuhan melewati atau Passover atau skip over rumah orang Israel karena ada tanda darah di rumah orang Israel. Terjadi bukan karena Tuhan tidak tahu siapakah yang menjadi pemiliknya, maka Dia membutuhkan tanda darah, tetapi menunjukkan prinsip penyelamatan yang Tuhan kerjakan pada umatnya. Darah anak domba menyelamatkan umatnya, daging anak domba menguatkan umatnya. Malam sebelum orang Israel keluar dari Mesir, mereka melakukan Paskah dengan cara makan daging anak domba yang dipanggang, makan roti yang tidak beragi, dan makan sayur pahit. Kita melihat apa yang diajarkan oleh Paulus pada 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai ia datang. Setiap kali kita melakukan perjamuan Tuhan, kita diingatkan tentang dua hal. Pertama adalah roti melambangkan tubuh Kristus yang disiksa untuk menebus dosa kita. Yang kedua, anggur melambangkan darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Mengapa kita mengkaitkan Kristus dengan Paskah? Nah, kita lihat dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kristus adalah anak domba Paskah. Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata demikian, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Demikian juga dalam Yohanes pasal 1 ayat 36, mari kita lihat. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihat anak domba Allah. Ya, Yesus adalah anak domba Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 32, nas yang dipercayanya itu berbunyi seperti berikut. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Anak domba itu dibawa ke tempat pembantaian. Istilah yang kasar yang bisa digunakan untuk Yesus adalah Yesus disembelih atau dibantai. Yesus adalah anak domba yang telah disembelih. Rasul Petrus juga menulis hal demikian di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Kristus adalah darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Itu pun ditulis di dalam Wahyu pasal 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Anak domba yang disembelih menunjuk kepada Yesus. Dan selanjutnya semua kata anak domba yang telah disembelih atau anak domba di dalam kitab Wahyu menunjuk kepada Yesus Kristus, anak domba Paskah atau anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ingatlah sekali lagi hal ini. Paskah berarti, pertama, keluarnya umat Allah dari tempat perbudakan. Yang kedua, Allah melewati umatnya sehingga tidak binasa karena darah anak domba. Yang ketiga, anak domba Paskah yang disembelih. Yang keempat, makan hidangan Paskah, Passover Seder Meal. Berkat Paskah bisa terjadi dalam kehidupan siapapun, tanpa memandang suku, agama, asalkan engkau percaya pada Yesus. Asal semua prinsip firman Allah terjadi dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.